Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Devri. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman buruk ya menggunakan hosting murah. Di sini bukan berarti saya mengatakan bahwa semua hosting murah itu jelek ya, bukan ya. Tapi ada beberapa yang saya katakan bagus ya. Ada beberapa yang saya gunakan juga bagus. Tapi ini saya hanya ingin bercerita pengalaman pahit saya saat menggunakan salah satu hosting murah. Ya, kemudian nanti juga saya akan juga memberikan tips bagi Anda ya yang ingin memilih hosting. Jadi bagaimana sih sebenarnya kriteria hosting yang baik gitu ya. Jangan sampai setelah Anda mengeluarkan budget, walaupun di awalnya terlihat murah gitu kan ya, tapi ketika Anda sudah keluarkan ternyata nanti website Anda harus berantakan, website Anda tidak bisa diakses lagi. Karena kan harga pembuatan website juga cukup lumayan ya kalau misalkan Anda menggunakan jasa gitu kan. Jadi nanti juga di akhir akan saya berikan tipsnya. Tonton terus video ini. Oke, di awal saya akan bercerita dulu. Jadi dulu, dan saya nggak hanya menggunakan satu hosting ya. Saya nggak hanya menggunakan satu penyedia hosting, tapi dari puluhan website yang saya kelola, saya menggunakan beberapa penyedia hosting. Apalagi kalau website klien. Biasanya klien datang sudah menggunakan hosting sendiri gitu ya. Websitenya sudah ada dan menggunakan hosting sendiri. Jadi ini berbagi pengalaman aja sih. Dan sekali lagi, tidak semua hosting murah jelek ya. Tidak semua hosting murah jelek karena saya hanya bermasalah dengan satu ini. Dan saya juga nggak akan menyebutkan hosting di mana ya, nanti terkait dengan ya tidak akan saya sebutkan. Oke, jadi dulu saya ingin membuat satu website gitu ya. Ya ini websitenya sih bukan website utama, tapi website pendukung. Karena di SEO kan ada website utama dan ada website pendukung gitu ya. Website ini hanya untuk website pendukung. Kemudian saya mencari-cari nih, kayaknya saya mau coba lagi nih hosting yang lain gitu ya. Kayaknya saya mau coba lagi nih hosting yang lain. Karena saya juga orangnya senang mencoba-coba. Hasilnya saya dapat satu ya terkena iklan sih, terkena iklan. Jadi ada iklan yang lewat gitu kan, hostingnya murah banget. Bahkan dari semua penyedia hosting yang saya gunakan, ini yang memberikan penawaran yang paling murah. Ya, saya bisa katakan ini yang memberikan penawaran. Saya nggak tahu di luar itu masih ada, mungkin masih ada yang lebih murah. Tapi dari yang saya gunakan, sekali lagi catatan dari yang saya gunakan itu yang paling murah. Oke, singkat cerita akhirnya saya order, saya beli ya di chatting, di chat ya gitu si penyedia hostingnya ini ya fast respon lah, mantep ya. Saat kita mau order dia fast respon. Dulu nggak tahu sekarang, dulu dia fast respon. Kemudian setelah saya order, selesai dan segala macamnya, akhirnya saya bangun website gitu kan ya, saya pasang temnya, saya optimasi gitu ya. Walaupun website bukan website utama, ini hanya website pendukung, tapi tetap saya optimasi. Nah, udah saya optimasi, selesai, kemudian saya buatkan satu user lagi ya menggunakan author gitu kan. Untuk apa? Untuk tim saya menulis konten di sana. Ya, tim saya menulis konten, jalan sekitar kalau nggak salah ingat ya nggak sampai 1 tahun. Saya agak lupa. Kalau nggak salah ingat nggak sampai 1 tahun. Terjadi masalah pertama, yaitu website saya ketika dibuka gitu kan, ada apa sih? Mungkin teman-teman pernah ngalamin ya ketika dibuka itu, kemudian yang muncul bukannya website saya tapi gambar monster. Ini benar-benar kejadian ya. Yang muncul gambarnya gambar monster. Oke, kemudian saya komplain lah pertama ke pihak penyedia hostingnya gitu kan ya. Saya katakan website saya terjadi ini nih, bisa tolong bantu nggak? Bukan komplain sih, minta bantuan lah ya. Bisa bantu nggak? Ya, ternyata dari mereka pun ya mau enggak gitu bantuinnya. Mereka bilang apa, waktu itu saya lupa tuh kasus yang pertama saya lupa karena itu selesai sih kasusnya. Singkat cerita mereka nggak bantuin saya dan ada teman saya yang bisa. Ya teman saya yang bisa, tepatnya sih tim saya dulu ya. Dulu ya tim saya, sekarang udah keluar orangnya. Tim saya bisa, kemudian dia perbaiki, hasilnya balik lagi normal. Ya katanya dihack. Ini dihack mas katanya. Cuman nggak terlalu parah. Karena katanya sih ya, ini informasi dari teman saya itu ya. Informasi dari dia ada apa ya? Anak kuliah atau apa gitu, atau anak-anak pelatihan. Jadi kalau mereka mau belajar IT gitu, ada kalanya mereka belajar ngehack website. Dan website yang dihack itu adalah website WordPress biasanya. Website kecil yang nggak kuat. Itu untuk belajar mereka sebenarnya. Ada seperti itu katanya sih. Saya nggak tahu ini benar atau enggaknya, saya nggak tahu. Oke, kemudian jalanlah lagi websitenya gitu ya. Kemudian terjadilah masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah websitenya seperti kalau di search itu ada tulisan-tulisan
Cina atau tulisan-tulisan Jepang seperti itu ya, entah Cina entah orang yang terjepang ya, saya nggak paham. Ada tulisan-tulisan seperti itu kalau di search engine, jadi di search Google ya, jadi bukan yang keluarnya adalah tulisan Indonesia tapi tulisan ya tulisan Cina sepertinya sih kayak gitu. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin ya. Kemudian saya balik lagi, masuk lagi. Nah itu kondisinya teman saya udah nggak, tim saya itu udah keluar dari saya. Saya chatting, sorry dia nggak ada chatnya kalau nggak salah, dia langsung masuk ke dashboardnya ya. Kemudian buka tiket. Saya buka tiket, itu pun responnya cukup lambat. Kemudian dia hanya katakan, oh ini ada skrip ya yang harus dibuang. Jadi ada skrip yang katanya sih dia nuduhnya saya yang masukkan gitu ya. Ini skrip yang Anda masukkan ini harus dibuang, adanya di sini. Saya orang yang nggak terlalu paham coding ya, dan saya juga sebenarnya nggak pengen banget sih paham coding seperti itu. Saya orang yang nggak terlalu paham coding, saya katakan bisa nggak, saya balas lagi gitu, bisa nggak tolong bantu saya. Dia katakan apa? Nggak bisa, karena ini kan kesalahan bukan dari pihak kami, kesalahan dari pihak klien. Nah, saya saat itu bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar gitu ya. Saya hanya meminta tolong kalau kan dia udah tahu dong, kalau misalkan dia katakan ini ada dimasukkan skrip di posisi sini gitu kan, harusnya dia udah tahu posisinya dan dia udah bisa ngapus dong. Tapi ini nggak mau, tidak mau membantu saya lah. Hasilnya ya sudah, akhirnya website itu udah saya bangun ya lumayan lah ya, effortnya juga sudah keluar cukup banyak membangun websitenya, setting segala macam, kemudian kontennya juga udah cukup banyak, udah masuk ya 100 ada kalau nggak salah sih, 100 sekian konten mas sudah ada. Akhirnya ya udah, websitenya nggak bisa, bahkan ketika saya mau pindah gitu kan ya, pindah hosting ke tempat lain itu udah nggak bisa diperbaiki katanya sih. Dan saya juga nggak ada backupannya, jadi saya waktu itu cuma setting backupnya itu 1 bulan 1 kalau nggak salah, 1 bulan 1. Dan karena website ini memang bukan website utama, jadi waktu itu kontennya saya rasa udah cukup, saya tinggal dulu gitu biasanya kan ya. Ketika mau saya cek lagi, itu sudah ternyata udah kena. Jadi backupan yang 1 bulannya itu udah tetap udah kena di situ gitu ya. Jadi bisa jadi udah kena 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, dan backupannya yang normalnya itu saya nggak punya. Itu masalahnya. Jadi kemudian apa yang saya lakukan, ya udah saya ikhlaskan deh websitenya. Itu teman-teman. Jadi jangan sampai Anda salah pilih. Dan beruntungnya saya itu bukan website utama saya. Bayangkan kalau itu adalah website utama saya gitu ya. Website utama sudah menghasilkan, kemudian kena hack seperti itu, penyedia hosting nggak mau bantu, saya juga nggak ngerti harus gimana gitu kan. Dan juga teman-teman nanti ngalamin bingung nih harus gimana ya, makanya hindari dulu yang seperti itu. Dan jujur, dari sekian banyak penyedia hosting yang saya gunakan, hanya hosting itu aja sih yang kena. Dan beberapa tahun kemudian, ini kasusnya udah cukup lama, saya nggak tahu, mungkin sekarang sudah diperbaiki gitu ya oleh penyedia hosting, maka saya nggak sebutkan nama hostingnya di mana. Mungkin sekarang sudah bagus lah layanan, mungkin saya nggak tahu. Tapi 1 tahun yang lalu lah kalau nggak salah, ada satu peserta pelatihan kursus SEO, privat SEO tepatnya, dia juga mengalami hal yang sama ya, dengan saya. Di websitenya jadi bahasa ya Cina atau Jepang gitu ya. Dia katakan kepada saya, "Mas, kok website saya jadi kayak gini?" Ya, jadi dia datang ke saya waktu pelatihan sudah punya website. Ya, dia datang ke saya sudah punya website, jadi tinggal nurusin aja tuh websitenya. "Mas, website saya kok jadi ini, bisa bantu nggak? Kayak gimana?" Wah, saya pikir ini kayak dejavu nih ya. Ini yang terjadi dengan saya dulu gitu kan. Ini yang terjadi dengan saya dulu nih. Saya bilang, "Ini pakai hosting ini ya? Hosting A ya?" "Iya Mas, kok tahu?" "Gimana Mas solusinya?" "Udah, solusinya kamu pindah aja," saya bilang. "Solusinya kamu pindah aja, coba tanya dulu masih bisa pindah nggak ke penyedia hosting yang baru gitu kan, masih bisa tolongin nggak." Karena untungnya dia memang website utama ya, jadi dia tahu begitu error, dia tahu. Akhirnya saya kembalikan dulu ke versi 1 bulan sebelumnya gitu ya, dari file backupnya. Kemudian saya sarankan untuk pindah hosting. Jadi 1 tahun yang lalu itu masih terjadi ya, kalau nggak salah sekitar 1 tahun lalu. Saya nggak tahu kalau sekarang. Gitu. Jadi teman-teman perlu hati-hati dengan iklan penyedia hosting. Karena kemarin kenapa saya angkat cerita ini ya, angkat pengalaman ini, karena saya lihat kemarin di beranda Facebook saya lagi rame itu tentang hosting ya, tentang hosting katanya ya. Saya nggak tahu sih permasalahannya apa, dan saya juga nggak mau tahu. Intinya adalah tentang hosting yang bermasalah lah itu. Jadi jangan
giur dengan hosting murah, tapi nanti kedepannya akan Anda ruginya lebih besar ya. Untung di depan hanya mungkin 100-200 ribu ya, 100, tambah 100-200 ribu lagi udah dapat hosting yang lumayan bagus gitu kan. Tapi ya di depan untung 100-200 ribu, tapi di belakangnya rugi banyak. Bayangkan kalau website itu sudah menghasilkan, kalau website itu sudah masuk halaman 1 Google, atau kalau Anda yang iklan Anda lagi tayang, hostingnya nggak bisa diakses, rugi dong iklan Anda ya. Bayangkan seperti itu ya. Jadi lebih baik di depan cari yang bagus-bagus aja lah gitu. Oke, kemudian mungkin teman-teman tanya nih, Mas, kalau gitu tipsnya apa nih untuk memilih penyedia hosting? Tips yang pertama ya, kalau misalkan Anda benar-benar mau pastikan itu bagus, tanya teman lah. Tanya teman atau tanya orang yang Anda percaya, dan pastikan dia bukan hanya affiliate aja, tapi dia benar-benar menggunakan hosting itu. Dia benar-benar pengguna gitu ya. Dia benar, nggak masalah nanti Anda daftarnya dengan link affiliate dia, nggak masalah. Tapi dia benar-benar menggunakan hosting itu. Gitu. Jadi Anda tanyakan teman Anda yang atau orang yang Anda percaya, mana sekarang jasa penyedia hosting yang bagus. Karena biasanya hostingan Indonesia ini, sepengalaman saya juga, kalau dia baru gitu ya, biasanya masih bagus tuh pelayanannya. Tapi nanti ketika dia banyak sudah lama gitu ya, sudah jalan 2-3 tahun, pelanggannya mungkin sudah banyak, itu udah mulai kurang tuh pelayanannya gitu. Jadi salah satu adalah tanya teman, rekomendasi teman Anda atau orang yang Anda percaya. Kemudian gimana Mas? Kemudian yang kedua adalah ya tadi terkait tanya, itu juga masuk ke tidak sering down ya. Anda tanyakan apakah hosting itu bagus, apakah sering down atau enggak gitu ya. Apakah ya macam-macam lah. Jadi yang pertama adalah tidak sering down sih. Gitu. Jadi Anda tanya, yang pertama Anda tanyakan ya. Anda tanyakan dulu ke teman Anda, tanya atau orang yang Anda percaya, hosting ini sering down atau enggak. Kalau dia katakan bagus ya silakan order. Kemudian adalah yang berikutnya adalah servernya. Lokasi server ada di dekat market Anda. Contoh misalkan Anda mau menargetkan market US, luar negeri, maka hosting yang bagus yang di servernya ada di US. Gitu ya. Misalkan Anda mau Indonesia, Mas saya mau marketnya Indonesia, maka hosting yang atau server yang terbaik adalah server yang ada di Indonesia. Atau kalau Mas saya kurang yakin nih kalau servernya di Indonesia, oke Anda boleh pakai server yang dekat-dekat negara Indonesia lah, misalkan server Singapura gitu ya, itu boleh masih. Tapi yang terbaik ya servernya sesuai lah, server Indonesia, misalkan di Jakarta atau di mana gitu kan, itu yang paling bagus. Yang terakhir adalah Anda coba dulu nih, mereka cepat tanggap atau enggak. Misalkan Anda tanya, ada loh yang tadi, kalau yang tadi cerita saya di awalnya mereka udah bagus, saya chatting tanya-tanya mereka jawab cepat. Tapi ada juga pihak hosting yang dari awalnya saja kita mau tanya-tanya itu udah lambat, responnya slow banget gitu ya, kayak dicuekin gitu kan. Nah, itu akan sekarang gini, Anda mau order aja susah, gimana nanti kalau sudah sudah beli, sudah order, sudah berlangganan dan terjadi masalah, apakah akan dilayani? Saya yakin enggak. Jadi itu sih 3 hal ya. Yang pertama tadi bisa tanya teman ya, rekomendasi apa saja ya. Pertama tidak sering down, kemudian tadi lokasi servernya mana aja, itu Anda tanyakan. Misalkan lokasi server, terkadang sih satu penyedia hosting punya beberapa lokasi server ya. Contoh nanti yang akan saya juga rekomendasikan untuk Anda, itu ada 3 server Jakarta, server Singapura, dan server US. Kemudian yang ketiga adalah CS-nya tepat tanggap gitu. Kalau Anda tanya, Mas Devri, hosting yang Mas Devri rekomendasikan apa, yang Mas Devri gunakan apa, nanti linknya akan saya sisipkan di deskripsi YouTube atau di bawah video ini ya, kalau Anda nonton di website seperti biasa ya. Dan link itu nantinya juga akan saya ganti-ganti. Kalau misalkan saya temukan terjadi masalah di hosting tersebut, saya akan dan saya gunakan hosting yang lain ya, saya akan perbarui linknya. Seperti itu ya. Oke, jadi saya nggak sebutkan di video, saya taruh di link aja. Khawatir ya nanti saya ini dibuat videonya di di Februari 2021. Ketika nanti Februari 2022 bermasalah gitu kan, Anda tetap ikuti video ini, nantinya juga akan bermasalah. Jadi saya akan sisipkan aja di deskripsi YouTube yang bisa saya ganti nanti ya. Kemudian kalau Anda nonton di website, nanti akan saya sisipkan di bawah video ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Bagi Anda yang mau tanya jawab dengan saya langsung seputar website, seputar SEO, mungkin nanti seputar bisnis online atau lainnya gitu ya, Anda bisa join di grup WA
SEL ya, sharing ilmu laskar SEO, grup WA SEL. Linknya nanti juga akan saya sisipkan di deskripsi video kalau Anda nonton di YouTube. Kalau Anda nonton di website, nanti juga linknya akan saya sisipkan di bawah video ini. Ya, jadi biasanya setiap hari Rabu saya adakan live secara rutin ya, tanya jawabnya via WA, tapi saya live di YouTube ya, video, dan itu biasanya videonya di unlist. Jadi hanya orang-orang yang dapat linknya aja yang bisa tonton, dan tanya jawab tetap dilakukan di WA. Jadi Anda tanyanya di grup WA, nanti saya jawab di video YouTube-nya. Ya, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.